ASN Masa Kini. Bersama saya Andi Gilang Eriansyah SKM dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Seorang oknum aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax. Oknum ASN berinisial FM ditangkap setelah menuliskan kalimat di status WhatsApp yang dianggap memprovokasi pengunjuk rasa. Isi statusnya dinilai dapat menimbulkan keonaran. Hingga kini polisi masih memeriksa di Polres Banjarbaru dan juga ada sejumlah saksi. Untuk saat ini pada tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap tersangka itu sendiri maupun terhadap para saksi-saksi, dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banjarbaru sesuai dengan perkara yaitu terhadap saudara Fauji Mutakin SH MM atau alias Uji dan bin Haji Muhyiddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita hoax atau berita bohong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Baik, sebelum kita membahas video tersebut, apakah teman-teman di sini mengetahui apa itu Smart ASN? Smart ASN sangat erat kaitannya dengan literasi digital, yang mana bahwa kita sebagai ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa diharapkan memiliki kecakapan literasi digital yang bagus, tidak hanya mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Dari kasus yang telah kita tonton, bahwa terdapat seorang ASN yang menyebarkan hoax melalui tulisan di status WhatsApp yang dapat memprovokasi pengunjuk rasa dan menimbulkan keonaran. Hingga pada akhirnya, oknum ASN tersebut ditetapkan menjadi tersangka. Sebagai seorang ASN, tentunya kita dihadapkan dengan berbagai perubahan digital yang sangat signifikan. Hal ini tentunya berpengaruh ketika seorang ASN diwajibkan mampu dalam berliterasi digital. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, tapi juga budaya menggunakan digital atau digital culture, kemudian etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Berikut tips untuk melindungi diri dari hoax yang dikutip dari Lead Guides at University of West Florida. Yang pertama yaitu evaluasi, dan evaluasi. Yang pastinya kita harus mengevaluasi apa sumber berita yang kita terima. Kemudian yang kedua yaitu Google it. Siapa sih yang nggak kenal Google di zaman yang modern saat ini? Pasti semuanya tahu. Kalau misalnya kita bingung apa ini, kita bisa mencarinya lewat Google. Dengan satu syarat, kita harus mendapatkan sumber yang terpercaya di mesin pencari Google tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dapatkan berita dari sumber berita. Nah, bukalah langsung situs web berita yang kredibel mengenai apa sih informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu bedakan opini dengan fakta, karena opini sekarang banyak digunakan dalam sumber berita. Kita mungkin setuju dengan pendapat yang disajikan, atau penulis mungkin hanya mengkontekstualisasikan dari fakta tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kita kembali lagi di podcast selanjutnya.